Halo, apa kabar teman positif film? Semoga selalu sehat dan tetap berpikiran positif. Video kali ini saya mau ceritain alur film animasi lagi nih. Judulnya Surf Up, rilis tahun 2007. Film ini berkisah mengenai seekor penguin bernama Cody yang berupaya mengejar impiannya menjadi peselancar profesional. Yuk kita langsung dengerin aja alur ceritanya. Tapi lagi sebelumnya ingin mengingatkan kalian kalau video ini full spoiler. Dan maaf kalau cerita ini nggak detail seperti di film, karena hanya film itu yang bisa menceritakan dengan detail dan lengkap. Jadi sebelum dengerin alur ceritanya, mendingan nonton dulu filmnya. Oh ya, satu lagi, kalau suka sama channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan bagikan ke mereka yang butuhkan semangat positif. Oke, kita mulai alur ceritanya. Di awal, kita diperlihatkan dengan seekor penguin jantan muda yang bernama Cody, yang tinggal di kota bernama Shiverpool yang terletak di benua Antartika. Hobinya adalah berselancar dengan kepingan es yang dia buat sendiri. Hobinya itu sangat terinspirasi dari peselancar legend yang bernama Big Z. Big Z ini adalah peselancar penguin pertama yang bisa berselancar dengan sangat baik, caranya benar, lalu berani dan tenang bahkan saat harus menghadapi ombak yang sangat-sangat besar. Saat Cody masih kecil, Big Z pernah datang ke kotanya dan memberikan kalung kepadanya, lalu mengatakan kepada Cody agar tidak pernah menyerah. Namun dikabarkan kalau Big Z tewas karena menabrak karang saat pertandingan yang melawan Tank yang adalah peselancar pemula. Kembali lagi ke Cody, pekerjaan sehari-hari Cody adalah sebagai pengelompok ikan. Cody hanya hidup dengan kakak dan ibunya saja. Ayahnya mati karena dimakan oleh paus orca. Kakak Cody yang bernama Glenn sifatnya sangat menyebalkan dan selalu meremehkan impian Cody. Nah, suatu hari seekor burung pantai bernama Mickey datang ke kota Cody untuk mencari peselancar-peselancar handal yang akan ikut ke kejuaraan dalam rangka mengenang Big Z di Pulau Pengu. Cody sangat senang banget karena itu sesuai dengan impiannya menjadi peselancar profesional. Sebelum direkrut, penguin yang mau ikut perlu dites kelayakannya dulu. Namun sayang banget saat Cody dites, ombaknya tidak muncul-muncul. Cody gagal dalam tes itu. Tapi dengan menjunjung prinsip tidak menyerah, Cody segera berselancar mengejar paus yang dinaiki Mickey agar bisa mengikuti kejuaraan selancar. Karena upayanya, Cody pun akhirnya bisa naik ke paus itu, dibantu juga oleh seekor ayam yang bernama Joe yang termasuk peserta dari daerah Sheboygan. Mickey yang melihat upayanya memperbolehkan Cody ikut dalam pertandingan. Lalu Cody dan Joe menjadi teman selama perjalanan ke Pulau Pengu. Sesampainya mereka di Pulau Pengu, kita dikenalkan dengan Reggie, sang promotor acara yang terobsesi mendapatkan keuntungan dan membuat acara menjadi terlihat luar biasa. Lalu kita diperlihatkan beberapa kontestan yang salah satunya adalah Tank, yang menjadi rival di pertandingan akhir Big Z. Sekarang dia sudah menjadi peselancar profesional dan sudah mendapatkan banyak penghargaan. Piala-piala yang dia dapat diperlakukan seperti wanita-wanitanya dan sekarang dia terobsesi untuk memperoleh piala yang ke-10-nya. Di Pulau Pengu, Cody dan Joe bertemu dengan penguin cantik bernama Lani. Cody langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Lani adalah salah satu penjaga pantai. Penguin-penguin kecil yang berlatih selancar suka banget mencuri perhatiannya Lani dengan berpura-pura tenggelam. Di sana, Cody takjub karena melihat papan selancar milik Big Z yang dipajang menjadi monumen untuk mengenang Big Z. Tapi dia mulai emosi ketika melihat Tank melempari papan itu dengan batu karena terlihat tidak menghormatinya. Cody datang menemui Tank dan mulai berkelahi. Ya udah jelas dari fisik Tank yang paling kuat. Reggie yang lihat itu berupaya menghentikan mereka, tapi karena dia selalu berpikir untuk membuat acara menjadi sangat luar biasa, dia menyarankan agar perkelahian mereka diubah menjadi pertandingan selancar antara mereka berdua. Cody dan Tank setuju, mereka berdua pergi ke arah laut menanti ombak besar yang datang, dan Cody sangat yakin bisa mengalahkan Tank saat itu. Ketika ombak yang sangat besar datang, mereka mendatanginya dan bersiap berselancar di atasnya. Tapi ini yang terjadi pada Cody. Iya, Cody gagal dan terjatuh ke dalam laut. Dan sewaktu berupaya ke permukaan laut, dia beberapa kali diterpa ombak besar sehingga dirinya membentur karang dan pingsan. Lani yang melihatnya segera menolong Cody dan kemudian memberikan pertolongan pertama. Cody sempat bangun saat itu, tapi kemudian pingsan lagi. Lani membawa Cody ke seekor penguin gemuk bernama Geek untuk menyelamatkan Cody. Geek yang lagi malas-malasan dipaksa Lani untuk menolong Cody dan ternyata Cody tidak sengaja menginjak fire urchin atau dalam bahasa Indonesianya itu bulu babi atau landak laut. Nah, racun dari binatang itulah yang membuat Cody pingsan. Geek segera memberikan pengobatan kepada Cody.
Esok paginya, Geek membangunkan Cody lalu mengantarnya ke persimpangan jalan yang menuju lokasi pantai tempat diselenggarakannya pertandingan. Nah, dalam perjalanan, Cody menyadari kalau dia kehilangan kalung Big Z, dan dia menceritakan kepada Geek kalau kalung itu adalah pemberian langsung dari Big Z, dan Cody sangat termotivasi dengan kata-kata Big Z. Ketika itu juga Geek terlihat kaget ekspresinya. Sesampainya di persimpangan jalan, Geek kembali lagi ke rumahnya. Sedangkan Cody, dia kecewa pada dirinya sendiri dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat itu. Karena kekalahannya kemarin sewaktu melawan Tank. Dia hanya duduk di persimpangan jalan itu. Di rumah, Geek menemukan kalung Cody. Lalu kemudian dia berlari mengembalikan kalung itu ke Cody. Saat itu Cody terlihat merasa tidak yakin untuk mengikuti kejuaraan selancar nanti. Geek memberinya semangat dan merelakan dirinya untuk membuatkan papan selancar dari kayu kola yang sedang diduduki Cody. Lalu mereka mencoba membawa kayu berat itu, tapi malah terjadi masalah sehingga kayu itu berguling menuju suatu pantai. Nah, Cody tertarik ke pantai itu dan melihat keindahan pantai dengan ombak yang terlihat wajar dan jernih. Di situ ada suatu gubuk yang berhasil mencuri perhatian Cody. Dia ke sana dan melihat banyak papan selancar yang tidak asing baginya. Dan itu adalah papan selancar milik Big Z. Cody yang menyadari kalau itu gubuk milik Big Z terlihat sangat senang banget. Tapi Geek masuk ke gubuk itu dengan perasaan yang berbeda. Seperti merindukan sesuatu yang sudah lama dia tinggalkan dan penuh kenangan. Nah, di saat itulah Cody menyadari kalau Geek itu sebenarnya adalah Big Z yang telah menghilang 10 tahun yang lalu. Saking senangnya Cody, dia banyak mengajukan pertanyaan kepada Big Z. Misalnya kenapa dia bersembunyi, kenapa dia berbohong, dan lain-lain. Cody juga berharap banget Big Z akan mengajarinya cara berselancar untuk memenangkan kejuaraan nanti. Latihan dilakukan Cody dengan dimentori oleh Big Z, tapi masih gagal dan Big Z masih tidak mau untuk turun ke laut. Mungkin masih trauma dengan kenangan buruknya. Lalu Big Z mengajarkan Cody untuk membuat papan selancar. Prinsipnya adalah kelembutan dan kesabaran, biarkan alatnya yang bekerja, dan sama seperti berselancar jangan melawan ombaknya tapi biarkan ombaknya yang bekerja. Cody bukan penguin yang seperti itu. Dia merawat papan itu dengan caranya sendiri dan hasilnya papannya yang pertama gagal dan patah. Cody kesal dengan hasil papannya lalu pergi. Nah, lalu kita diperlihatkan kepada Joe yang sudah berhari-hari mencari Cody ke dalam hutan. Tapi dia malah ketemu dengan penguin-penguin suku yang tinggal di hutan. Dia hampir saja menjadi sup ayam, tapi akhirnya dia berhasil bebas lagi untuk mencari Cody. Cody yang masih merasa kesal berjalan ke dalam hutan dan kemudian bertemu dengan Lani. Cody memberitahu Lani kalau dia sudah tahu soal Geek yang adalah Big Z. Lani sangat senang tahu kalau Cody berhasil membawa Big Z kembali ke pantai. Lalu Lani mengajak Cody pergi ke suatu tempat yang adalah tempat bermainnya saat masih kecil bersama Big Z. Tempatnya sangat seru banget. Lalu setelah mereka bermain, baru tahulah Cody kalau Lani adalah keponakan dari Big Z. Cody kembali lagi ke gubuk Big Z dan bersemangat lagi membuat papan selancarnya dengan prinsip kelembutan dan kesabaran, dan biarkan alatnya yang bekerja. Dan akhirnya papan selancarnya jadi, meskipun Cody harus begadang sewaktu membuatnya. Esok harinya Big Z mengajari Cody untuk berselancar lagi. Dimulai dari latihan di pinggir pantai, lalu kemudian dengan paksaan dari Cody yang akhirnya membuat Big Z kembali berselancar lagi, dan dia pun mendapatkan pelatihan langsung di laut masuk ke dalam lorong ombak. Awalnya masih belum stabil, tapi lama-kelamaan dengan mengingat prinsip yang sama sewaktu membuat papan, lembut, sabar, dan ikuti alur ombaknya, akhirnya Cody berhasil berselancar dengan stabil. Lani juga sangat senang melihat Big Z kembali berselancar lagi di laut. Di malam harinya mereka bertiga menikmati malam dengan api unggun dan bernyanyi. Di saat itu Cody bertanya apa yang membuat Big Z bersembunyi. Big Z menceritakan dirinya yang gagal saat Tank berhasil berselancar dengan sangat baik dan membuat Big Z terjatuh dari papannya. Dan pada saat ombak yang tinggi datang, Big Z menggunakan kesempatan itu untuk lari menyembunyikan dirinya karena malu akan dirinya yang telah gagal. Cody mengatakan kalau itu artinya Big Z menyerah dan tidak seperti kata-kata yang pernah dikatakan padanya dulu. Dan Big Z mengakui kalau dia menyerah. Cody pun sangat kecewa pada Big Z yang adalah panutan terbaik dalam hidupnya. Cody pergi meninggalkan Big Z menuju lokasi pertandingan selancar. Di hutan, Cody bertemu dengan Joe dan pasukannya yaitu penguin-penguin suku dalam hutan yang sudah berhasil dijinakkan oleh Joe. Mereka bersama pergi ke lokasi pertandingan. Lalu sampainya di sana, semua kontestan dan penonton sudah meramaikan lokasi. Ombak yang sangat besar dan tinggi menjadi tantangan dalam pertandingan ini. Semua peselancar sudah bersiap di bibir pantai. Semua penonton mengarahkan perhatiannya pada Cody yang sebelumnya gagal dan hampir mati. Dan sekarang dia siap untuk bertanding lagi.
Tank menghampirinya sambil menakut-nakutinya, tapi hal itu tidak mempengaruhi tekadnya. Pertandingannya pun dimulai, semua peserta berenang bersama papan mereka menghampiri ombak-ombak. Beberapa di antara mereka gagal sewaktu menerjang ombak sehingga menyisakan hanya 18 peserta. Sewaktu melihat momentum yang tepat, Cody segera berbalik arah dan bersiap berselancar, dan ternyata Cody berhasil berselancar melalui lorong ombak yang sangat besar, membuat penonton dan kontestan lain takjub. Begitu juga Big Z yang diam-diam menonton pertandingan itu. Dan akhirnya babak final ditempati oleh 3 peserta, Cody, Joe, dan Tank. Cody terlihat sangat ingin sekali memenangkan pertandingan ini. Di babak final pertama, Tank sengaja menghampiri Cody untuk menjatuhkannya. Tapi Cody berhasil menghindar sehingga Tank sendiri yang jatuh dan dia tidak mendapatkan poin sama sekali. Di babak selanjutnya, ombak yang sangat tinggi sekali menjadi tantangannya. 3 finalis berselancar di lorong ombak itu. Target Tank sekarang yaitu menjatuhkan Joe, tapi Joe berupaya menghindarinya. Cody berusaha menyelamatkan Joe dari serangan Tank. Nah, di sini terlihat Cody mulai merelakan kesempatannya menjadi pemenang untuk bisa menolong temannya Joe. Kelakuan Tank membuat dirinya dan Cody berselancar ke wilayah bebatuan tajam yang sangat berbahaya. Cody telah mengingatkan Tank untuk berhati-hati, tapi Tank mengabaikannya sehingga Tank menabrak karang dan membuatnya pingsan. Lalu Lani segera menolong Tank. Cody berupaya untuk naik ke karang untuk menyelamatkan diri dari ombak, tapi kesulitan. Tapi tiba-tiba Big Z sudah berada di karang tempat monumennya berada dan mengulurkan bantuan. Dan dengan prinsip Big Z, Cody membiarkan ombak membawanya dan kemudian dia berhasil loncat ke arah Big Z dan berpegangan pada karang. Di pinggir pantai terlihat semua penguin sedang bersedih karena mengira Cody tak selamat. Tapi Cody dan Big Z menghampiri mereka dan membuat mereka terkejut karena melihat Big Z yang telah lama hilang muncul kembali bersama Cody yang berhasil selamat. Joe berhasil menjadi pemenang pertandingan ini. Tank gagal mendapatkan piala dan malah menghancurkan pialanya. Lalu Big Z mengajak semua yang ada di situ untuk pergi ke pantai utara tempat gubuknya berada. Dan mereka menikmati ombak dan pemandangan yang indah di sana, dan film pun selesai. Film dengan cerita sederhana memuat banyak pelajaran bagus di dalamnya. Tidak salah buat kita merelakan keinginan kita sebentar saja untuk menolong seorang yang kita sayangi. Dan juga perlunya kita memahami kalau orang yang kita anggap hebat, ada saatnya mereka juga merasa sangat frustasi atau depresi. Nah, tugas kita yaitu berupaya untuk menjadi teman yang siap memotivasi mereka untuk bangkit lagi. Nah, kalau kalian, pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Komentar di bawah ya. Terima kasih dan bye.